الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan tentang dosa-dosa besar. Dan di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu dosa besar adalah mencari ridha manusia dengan menggadaikan ridha Allah, demi membuat manusia senang, lalu kita melanggar perkara-perkara yang melanggar ketentuan Allah. Jadi demi memenuhi permintaan pimpinan, demi memenuhi permintaan orang-orang yang punya jabatan, lalu kita turuti permintaannya dan permintaan itu melawan Allah. Disitulah kita jatuh ke dalam jebakan mencari ridha manusia lalu menggadaikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini mental-mental para bawahan banyak yang melakukan perkara seperti ini. Ya, kalau pimpinannya menyuruh untuk melakukan pungutan liar demi setoran kepada pimpinan, dia melakukannya tanpa peduli itu halal atau haram. Supaya apa? Supaya disenangi oleh pimpinannya, supaya tidak dimutasi, supaya dipromosikan jabatannya. Itulah kehidupan. Ya, jadi Allah benci, dia tidak peduli. Yang penting manusia senang. Nah, ini tipikal munafik yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut berikutnya. Dosa berikutnya yaitu akhzur rishwah wa i'ta'uhu bi batil, yaitu dosa tentang melakukan rishwah, suap, menyuap, dan juga memberikannya dengan tujuan yang batil. Dan kita tentu sudah banyak mendengar tentang rishwah, atau bahasa kita lebih masyhur dengan sogok menyogok atau suap menyuap. Dan ini juga menjadi andalan bagi sebahagian orang yang tidak takut kepada Allah untuk melempangkan keinginannya di dunia, maka dia akan melakukan rishwah. Rishwah itu dalam bahasa para ulama mendefinisikannya yaitu ma yu'atihi asy-syakhs lil hakim atau ghairi liyahkuma lahu, yaitu sesuatu yang diberikan kepada hakim untuk
meringankan atau untuk memenuhi keinginan orang yang memberi risuah. Itu secara bahasa yang dimaksud dengan risuah, memberikan sesuatu pada hakim agar si hakim memutuskan vonis yang sesuai dengan permintaan orang yang memberi sogok. Ibnul Athir dalam kitab Misbahul Munir itu menyebutkan risuah dari segi bahasa adalah al-waslah ila al-hajah bil musa'iyah, iaitu sesuatu yang menghubungkan dengan keperluan orang yang memberi risuah dengan cara membujuk. Membujuk itu tentu dengan amplop. Nah, itu beberapa makna dari segi bahasa. Sedangkan yang disepakati oleh para ulama, makna suap menyuap atau rishwah dari segi istilah atau terminologi adalah ma yu'ti li ibtali haqqin aw li ihqaq batil, yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan kebatilan. Jadi risuah itu pemberian untuk membatalkan kebenaran, lalu kebalikannya menegakkan kebatilan. Sederhana, kita memberikan risuah, memberikan suap kepada panitia untuk meloloskan anak kita yang sebenarnya anak kita tidak layak lolos. Jadi di situ kita mencoba membatalkan kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenarannya hasil tes anak kita tidak layak lolos. Hasil tes tidak layak menjadi mahasiswa kedokteran. Hasil tes tidak layak anak kita lulus PNS. Lalu kemudian kita memberikan bujukan melalui sejumlah uang atau apapun, nah mesti uang. Bisa jadi kita memberikan satu real estate, atau kita memberikan rumah, mobil. Kita berikan, tujuannya apa? Batalkan kebenaran itu. Jadi bagaimana caranya yang nilai yang benar itu dibatalkan, lalu kembalikan kebatilan. Yang tidak lulus diluluskan. Itu konsep sederhananya. Semua tipikal seperti itu disebut dengan rishwah. Semua model dalam bentuk apapun, sehingga nanti hasilnya apa? Tegaklah kebatilan. Hasilnya nanti yang selayaknya lulus namanya dicoret karena tidak mampu membayar, padahal dia yang paling berkompeten dengan nilai yang tinggi, tapi dicoret. Dikeluarkanlah nama orang-orang yang tidak layak lulus. Maka di saat jadilah dia pejabat yang bodoh, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia jadi dokter, jadilah dia dokter yang tidak mampu untuk melakukan praktek dengan benar. Kenapa? Lulusnya saja dalam keadaan disogok. Dan yang lebih parah lagi hari ini adalah orang-orang yang sudah siap sedia menyogok, yang difikirkan pertama setelah lolos adalah mengambil kembali modal yang telah dia berikan untuk menyogok. Sehingga begitu sudah jadi, diberikan seragam, lalu dia berusaha semampu mungkin untuk mengembalikan modalnya. Modal sogok dengan menjual 3 ekor lembu, modal sogok menjual tanah, modal sogok menjual sawah yang mungkin puluhan juta. Maka mulailah pekerjaannya yang hasil sogok itu dijadikan sebagai jembatan untuk mengembalikan dana itu. Caranya bagaimana? Lakukan apapun, apakah korupsi ataukah melakukan kecurangan,
Yang penting kembali. Begitulah berputarnya lingkaran setan ini. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada kebiasaan orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu suka melakukan wa aklihimus suh, mereka suka memakan harta haram, dan yang mereka lakukan salah satunya adalah dengan cara hidup begitu, apa saja. Allah menyebutkan labi sama kanu ya'malun. Sungguh buruk kehidupan mereka memakan haram. Dan salah satu cara makan haramnya adalah dengan cara begitu, apa saja. Makanya produk-produk macam haram, suap menyuap, dimulainya permainan riba, itu semua produk-produk Yahudi, produk Yahudi, dan itu kebiasaan mereka dari dulu. Dan kita hari ini meniru gaya mereka. Islam itu datang dengan segala kejujuran, datang menghancurkan semua kebatilan, dan tidak pernah diajarkan hidup untuk menuju kepada kebahagiaan di surga dengan cara makan haram. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahayanya melakukan suap menyuap. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Kata Rasulullah, laknat Allah kepada orang yang memberi sogokan dan kepada orang yang menerima sogokan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Abdullah bin Umar mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyuap atau menyogok dan orang-orang yang menerima suap atau menerima sogok. Kedua-duanya terlaknat. Dalam hadis yang lain, an Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi wal raishi, yani allazi yamshi bainahuma. Rasulullah melaknat yang memberi suap, yang menerima suap, dan orang yang menghubungkan di antara keduanya, yakni ar-raishi, yang menghubungkan di antara keduanya. Jadi dia yang memperkenalkan, dia yang akan dia beritahu, Pak, ini kalau bapak model tes normal ini tidak akan lulus, kata dia, sampai tumbuh tanduk di kaki kucing tidak akan lulus bapak. Kalau bahasa Inggrisnya tampoi timoh lungkai mi, sampai tumbuh lungkai kucing, bapak tak lulus. Saya tahu cara, ada jalan, banyak jalan, tenang saja. Itu dia yang perkenalkan. Lalu dia bawa ke orang yang bisa membuat jalan itu mudah. Ini yang bawa ini itu termasuk orang yang dianggap bersyarikat dalam memuluskan maksiat. Maka Rasulullah melaknat ketiga-tiganya. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang menerima sogok, kedua-duanya dalam neraka. Jadi semua dalil-dalil menyebutkan tentang bahayanya orang yang melakukan pekerjaan ini.
Di hadis yang terakhir Tabrani ini malah langsung Nabi mengatakan yang menyogok, yang menerima sogok finnar, langsung dalam neraka. Jadi ada satu pendakwah mengatakan bahawa ini yang menyogok, yang menerima sogok tidak ada dosa. Katanya apa? Tidak ada dosa. Saya jamin tidak ada dosa. Saya tanggungjawab di hadapan Allah, yang menyogok, yang menerima sogok sama sekali tidak ada dosanya. Jadi jamaahnya sudah bingung, ni apa maksudnya, ni fatwa baru ni, tidak ada dosanya. Baru dia sambung, karena hadis menyebutkan finnar, langsung dalam neraka. Jadi tidak melalui dosa, langsung dalam neraka. Baru jamaahnya tenang kembali, berarti lebih parah daripada dosa. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini laknat Allah yang terbesar di antara banyak laknat, yaitu kepada orang-orang yang membiasakan kehidupan ini. Nah, sogok itu ada model macam-macam dan dia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Orang hari ini walaupun mengubah-ubah nama sogok, kadang-kadang dirubah nama sogok itu dengan sedekah, jadi aromanya aroma sedekah. Ini sedekah ni. Kemudian ada yang memberi nama sogok dengan hadiah. Tidak, ini bukan sogok, ini hadiah. Tapi tolonglah setelah terima hadiah ini anak saya namanya ini, nomornya ini bapak dapat hadiah begini, diberikannya kunci mobil Pak dalam amplop. Setelah anaknya lulus, mobilnya tak ada, kuncinya saja. Sampai orang yang meluluskan menyesal benar. Jadi dirubah menjadi uang rokok, uang kopi, apapun namanya, itu tetap yang dilihat adalah proses. Jadi hukum dalam Islam tidak melihat nama, tapi melihat proses. Maka apapun nama yang dibuat untuk menjalankan riba sama. Saya memperingatkan di banyak sekolah, itu koperasi simpan pinjam dengan meminjamkan uang kepada guru-guru, lalu disuruh bayar melebihi daripada jumlah yang dipinjamkan. Tidak ada jual beli, tidak berbentuk akad jual beli, itu haram. Dan saya memberi informasi itu, diundang ke sekolah-sekolah. Ada yang setelah itu tidak undang-undang lagi. Jadi setelah itu Pak, ada sekolah yang alhamdulillah taat. Kemudian bulan berikutnya saya datang kembali dan mereka mengabarkan, alhamdulillah Ustaz, koperasi kami tidak lagi membebankan uang bunga kepada para peminjam. Jadi yang pinjam 1 juta tetap bayar 1 juta, yang pinjam 10 juta tetap 10 juta. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah, begitu seharusnya saling tolong menolong. Cuma Ustaz, kami mengatakan ke mereka, ya ada sedekahlah sedikit waktu mengembalikan. Dalam hati saya ni, tai kucing pun tak bisa memahaminya ini. Ini Masya Allah, tadi dibilangnya sudah selesai, rupanya diminta sedekah Pak. Jadi yang minta 10 juta sedekahnya sekian, kalau yang minta sama saja, itu sama saja. Begitu juga dalam dunia suap menyuap, apapun namanya, tetap itu yang dilihat proses. Jadi hakikatnya tidak bisa dirubah hukum melalui niat. Jadi niatnya kasih sedekah, padahal yang dia lakukan adalah suap menyuap, haram. Nah, bentuk-bentuk suap menyuap hari ini yang paling kentara dari dulu itu adalah hukum disuap, menyuap hakim. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Kata Allah, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Bagaimana salah satu caranya? Engkau membawa kasusmu kepada hakim, lalu engkau menyogok hakim untuk bisa memenangkan kasusmu, lalu engkau berhasil memakan harta orang. Jadi kasus tanah, padahal bukan tanah dia, tapi yang dia lakukan, dia sogoknya hakim sampai akhirnya dikeluarkanlah bahwa dialah pemenangnya. Lalu engkau makan harta orang karena menang di dunia bil ismi, dengan keadaan berdosa. Wa antum ta'lamun. Allah kemudian mengatakan, engkau tahu itu bukan tanahmu, engkau tahu itu bukan hakmu, tapi engkau menang di dunia. Hatimu tahu
antum ta'lamun. Ini kan manusia bebal sekali, udah tahu itu bukan punya dia, tapi dia menutupi kegelisahan hatinya dengan kemenangan itu. Makanya dosa itu selalu tidak menenangkan hati. Ya, harta orang walaupun telah diponis milik kita, tetap hati itu terguncang, tidak bisa menerima. Paling kurang dia akan mengatakan kepada istrinya bahwa ya, ini sebenarnya bukan punya kita, ya, tapi yang penting kita udah menang dulu. Maka di saat itu hati tidak bisa nyaman. Ini model sogok menyogok di dalam hukum. Jadi jual beli hukum, dan ini sampai sekarang Pak berlaku, sampai sekarang. Dalam sebuah kategori apapun, siapa yang berkuasa dialah yang bisa membeli hukum. Jadi undang-undang buatan manusia itu dibuat untuk mengatur manusia, juga dirusak untuk mengatur manusia. Tergantung siapa yang atur. Kalau penguasa yang atur bang, yang tidak layak jadi presiden pun dianggap layak. Ini contoh. Karena apa ya lu pelanjut tadi kan? Jadi inilah manusia, jual beli hukum dengan sogok. Ini yang dilaknat oleh Allah. Jadi hidup itu terlaknat. Bagaimana kita bisa memilih calon presiden yang terlaknat? Berfikirlah dengan sehat. Dimulai dari jalan-jalan yang laknat, lalu kemudian kondisinya terlaknat, lalu kita memuluskan jalan menuju kepada sumber laknat itu. Sedang suap menyuap itu haram. Menyogok apapun permintaannya, engkau akan kuberikan ini. Yang penting rubah undang-undang, yang penting buat ini, yang penting begini, maka itu adalah sebuah pekerjaan terlaknat. Maka suap, jual beli hukum, hati-hati bagi yang pernah melakukannya, hendaknya segera bertaubat, karena ini akan berbahaya di akhirat. Apalagi jalan-jalan menuju akhirat semakin dekat, semakin dekat. Ada yang model suap menyuap atau sogok menyogok itu untuk meraih sesuatu, baik pendidikannya seperti kita sebutkan tadi, ya, jadi lolos di tempat yang favorit, sekolah favorit, tapi dengan sogok. Dan itu terjadi Bapak Ibu, dan banyak. Kita berfikir orang-orang kita mungkin agak malu melakukan itu, ya. Ketika saya pribadi pernah menjabat sebagai kepala sekolah, itu ada orang yang datang, ini sesudah anaknya tes, ya, orang yang datang kemudian memberikan amplop lumayan tebal, ya, dan saya tidak berani buka. Kalau buka bisa jadi saya terima, ya. Saya tidak buka, tapi tawarannya itu dengan bahasa, ni Ustaz, ni hadiah, ya, tolonglah nomor ini ditolonglah. Jadi dia meminta dengan memberi. Alhamdulillah kita bisa tolak itu. Dan ini berlaku dalam semua lini. Dan pekerjaan yang kita dapatkan dengan sogok, para ulama berfatwa, pekerjaan yang didapatkan dengan hasil sogok, kita tidak layak di situ, tapi kita sogok, berhasil dapat pekerjaan yang kita dapatkan dengan hasil sogok. Disebut dalam fatwa ulama, kalau seandainya itu memang tidak layak, kita tidak bisa pegang apa-apa, komputer pun tak tahu di mana huruf Q, ya, tidak bisa apa, tidak layak, ya. Tapi sogok membuat kita dapat. Itu mulai dari akarnya haram, gaji setiap bulannya haram, ya. Akarnya haram, gaji tiap bulannya haram. Jadi duduk kerja cuma duduk. Jadi apa pekerjaanmu? Duduk. Nanti yang buat siapa? Alah, orang lain pegawai. Buat laporan, tak bisa buat laporan, tak punya pengalaman. Disuruh pimpin rapat, tak bisa pimpin rapat, tak bisa apa-apa. Yang penting dua waktu rapat tidur, main game di komputer yang telah disediakan, wifi lengkap, download filem, lalu dapat gaji. Itu belum kena tunjang sana tunjang sini. Itu akarnya haram, setiap bulan gaji itu haram. Nah, kalau seandainya kita layak, arti layak, kita tidak lulus, cuma kita masih punya kemampuan. Setelah disogok, lalu kita di training, ternyata mampu, maka para ulama berfatwa,
maka yang haram akarnya haram. Tapi gaji setiap bulannya kalau dia memang kemudian menjadi layak, maka gaji bulanannya tidak haram. Itu fatwa para ulama. Tapi akarnya haram. Nah, jemaah melakukan Allah, banyak orang hari ini yang tidak mampu melakukan tapi mendapatkan tempat karena sogokan-sogokan. Dan yang terakhir yang paling fenomenal sekarang, maksud sekarang karena sedang waktunya, yaitu money politik. Sogok menyogok dalam urusan politik. Ini kita tahu ketika orang mencalonkan diri dan fotonya terpampang di lorong-lorong dengan janji-janji, ya, setiap lorong sekarang penuh dengan janji. Begitu sudah terpilih nanti janji itu hilang semua lorong. Nah, ini model-model ya, caleg atau apa saja Pak, dari mulai level bawah sampai level atas. Kalau dia datang ke rumah lalu kemudian dia memberikan sesuatu, lalu dengan isyarat pilihlah saya, nyompat napeng terdorib, ya, dia beri isyarat, maka para ulama sepakat mengatakan itu termasuk riswah. Yang menerima haram, yang memberi haram, yang menerima haram. Sepakat semua mengatakan itu riswah. Pada dasarnya hadiah dari caleg, kita langsung bahasakan caleg, pada dasarnya kalau uang itu diambil dari gaji pribadinya yang atau hasil dari dirinya, pada dasar hukum dasarnya halal selama bukan dari haram, kecuali caleg yang penjual sabu, itu berarti harta haram, atau penjual khamar, itu haram. Tapi kalau kerjanya di luar halal, dia mau beri, dasar hukumnya halal karena memberi hadiah itu halal. Tetapi ketika sudah mulai menggoyang hati, diberi isyarat, ini begini, nanti tolong nomor ini segala macam, maka ketika hati kemudian mulai dibimbangkan dengan pemberian itu, di situ mulai masuk kepada haramnya. Maka apa yang kita lakukan? Jangan terima. Masjid jangan terima. Karpet yang dari caleg yang mensyaratkan harus dipilih. Oh, masalah setelah terpilih nanti kemudian dia memberi, itu adalah hadiah darinya. Alhamdulillah kalau kita tidak ikut dalam dunia perpolitikan yang seperti itu. Maka jemaah melakukan Allah, hindarkan diri dari perkara-perkara seperti ini. Memang nampaknya mudah di dunia kita mendapatkan dengan harta, tapi susah di akhirat. Ini apalagi musim-musim politik seperti ini, Pak. Jangan pilih caleg yang menyuap. Kalimat akhir saya di atas mimbar ini, jangan pilih caleg yang menyuap. Pilihlah caleg yang hanya mencalonkan diri dan sudah ada di masjid sebelum fotonya terpampang di jalan. Jadi saya rekomendasikan siapapun jemaah masjid mencalonkan diri dan tidak ada suap menyuap dan ada keinginan baik untuk memberikan ke agama, itu pilih, Pak. Pilihlah itu. InsyaAllah kalau dia terpilih, kalau orangnya memang sudah salat, sudah berjamaah, tetap akan bermanfaat pada agama, tetap bermanfaat. Daripada ada pilih agama nam hoja apa, tiba-tiba kita pilih dia di masjid tak pernah nampak, kemudian tak ada manfaat untuk agama. Pilihlah dari jamaah, nak mesti jamaah Baitur Rahman, jamaah masjid manapun, Pak. Jadi kalau saya rekomendasikan jamaah Baitur Rahman, seakan-akan saya sudah terima suap untuk memberikan ini, kan? Tapi pilihlah orang salat, insya-Allah aman. Dan jangan pilih yang menyuap, karena itu sudah pasti haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.